Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon dan juga kegunaan senyawa hidrokarbon dan karbon. Reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Ada 4 reaksi. Yang pertama, reaksi adisi. Kedua, reaksi eliminasi. Yang ketiga, reaksi substitusi. Yang keempat, reaksi oksidasi. Reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi pembukaan ikatan rangkap karena mengikat atom atau gugus atom. Contoh reaksi alkena dengan HCl sebagai berikut. 1 butena bereaksi dengan HCl menghasilkan 2 klorobutana atau butil klorida. Di sini butena berarti termasuk alkena, ada ikatan rangkap 2. Setelah bereaksi dengan HCl, di ruas kanan ikatan rangkapnya sudah tidak ada. Reaksi adisi juga dapat terjadi pada alkuna. Ini contohnya adalah etuna. Setelah mengalami reaksi adisi, ini menjadi etena. Setelah itu hasil akhirnya adalah etana. Ini contoh dari reaksi adisi yang terjadi pada alkuna. 2. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan suatu gugus atom pada suatu senyawa. Pada reaksi eliminasi terjadi perubahan ikatan, yaitu ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2 dengan melepaskan molekul kecil. Reaksi dehidrohalogenasi merupakan salah satu dari reaksi eliminasi. Reaksi dehidrohalogenasi adalah suatu reaksi eliminasi di mana HX dieliminasi dari suatu alkil halida sehingga terbentuklah suatu alkena, atau reaksi eliminasi alkil halida dengan basa kuat yang menghasilkan alkena, garam, dan air. Salah satu reaksi eliminasi selanjutnya adalah reaksi dehidrasi. Reaksi dehidrasi adalah jenis reaksi eliminasi pada pemanasan senyawa karbon dengan katalis asam pekat. Pada reaksi ini dihasilkan suatu alkena dan air. Yang terakhir untuk reaksi eliminasi adalah reaksi dehidrogenasi. Reaksi dehidrogenasi adalah jenis reaksi eliminasi pada senyawa hidrokarbon yang disertai dengan pelepasan gas hidrogen dengan bantuan suatu katalis. Tadi adalah pengertian dari reaksi eliminasi, reaksi dehidrohalogenasi, reaksi dehidrasi, dan reaksi dehidrogenasi. Sekarang, ini adalah contoh dari reaksi dehidrohalogenasi. Di sini ada 2 bromopropana. Ibu ulang. 2 bromopropana. Ini merupakan alkil halida. Bereaksi dengan NaOH merupakan basa kuat. Hasilnya adalah propena, air, dan juga garam. Ini merupakan contoh dari reaksi dehidrohalogenasi. Sekarang yang ini, bagian B. Reaksi dehidrasi, contohnya sikloheksanol dengan bantuan katalis H2SO4 pekat. Ini menjadi hasilnya sikloheksena dan juga air. Terakhir, yang C. Contoh dari reaksi dehidrogenasi. Ini ada propana. Di sini hasilnya adalah
propena, dan juga gas hidrogen. 3. Reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom yang diikat. Contoh reaksinya, metana. Ini bereaksi dengan Cl2, menghasilkan CH3Cl dan HCl. CH3Cl ini adalah metil klorida atau klorometana. Perhatikan di sini. Tadi dikatakan reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom yang diikat. Di sini awalnya CH4. Di sini menjadi CH3Cl. Artinya, satu atom H pada CH4 digantikan oleh satu atom Cl. Dan atom H yang di sini tadi berikatan dengan Cl yang di sini sehingga menjadi HCl. Contoh selanjutnya lagi. CH3Cl ini bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CH2Cl2 dan HCl. CH2Cl2 adalah diklorometana. Satu atom H pada CH3Cl ini digantikan oleh atom Cl yang di sini sehingga menjadi CH2Cl2. Satu atom H-nya bergabung dengan Cl yang tadi. Demikian juga pada reaksi yang selanjutnya, yaitu CH2Cl2 bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CHCl3 dan HCl. CHCl3 adalah kloroform. Di sini satu atom H digantikan oleh satu atom Cl yang di sini, sehingga di sini menjadi CHCl3 dan satu atom H yang tadi berikatan dengan Cl yang di sini sehingga menjadi HCl. Selanjutnya, ini pada CHCl3 bereaksi dengan Cl2. Ini menghasilkan CCl4 dan HCl. CCl4 adalah karbon tetraklorida atau tetraklorometana. Sama seperti penjelasan tiga reaksi yang di awal, CHCl3 di sini, satu atom H-nya digantikan oleh satu atom Cl yang dari sini. Sehingga C di sini menjadi berikatan bertambah dengan Cl yang ada di sini. Maka hasilnya adalah CCl4. Awalnya Cl-nya ada 3, karena H-nya digantikan oleh Cl yang di sini, maka menjadi CCl4. H yang tadi bergabung dengan Cl di sini yang sisa 1, sehingga menjadi HCl. Yang keempat, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi senyawa karbon dengan oksigen yang berupa reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran dapat berupa reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Ini adalah reaksi untuk pembakaran sempurna. Jadi 2C2H6 bereaksi dengan 7O2 menghasilkan 4CO2 dan 6H2O dan energi. Pembakaran tidak sempurna, ini 2C2H6 bereaksi dengan 5O2 menghasilkan 4CO dan 6H2O. Jadi perbedaan antara pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna adalah pada zat yang dihasilkan. Yang di atas di sini adalah CO2 dan juga ada energi, yang di bawah hanya ada CO. Sekarang kita lanjutkan kegunaan senyawa hidrokarbon dan karbon. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, senyawa hidrokarbon dan karbon manfaatnya yang pertama dalam bidang pangan, bidang sandang, bidang papan,
Yang terakhir, bidang seni dan estetika. Untuk bidang pangan, ini contohnya adalah karbohidrat. Karbohidrat di sini bisa kita lihat ada jagung, ini beras, ada mie, ada kentang, ada ubi, roti. Terus untuk protein, ada kacang merah, kedelai, ini daging, sayuran, kangkung, yang di sini ada juga pisang. Lemak, kita lihat lemak di sini ada buah alpukat, telur, kacang, dan seterusnya. Bidang sandang, kapas, sutra. Ini untuk yang selanjutnya adalah kain. Bidang papan, ini kayu, plastik. Di sini contohnya bisa botol minuman, terus tas plastik, terus karet alam. Yang terakhir, bidang seni dan estetika. Ini contohnya thinner dan juga lilin. Jadi, demikianlah tadi materi yang bisa kita pelajari tentang reaksi-reaksi hidrokarbon dan juga manfaat hidrokarbon dan karbon dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan yang Ibu berikan dapat kalian pahami dengan baik. Akhir kata, Ibu ucapkan selamat belajar, selamat memahami. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.